Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru penggerak yang luar biasa, apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan IHT ya dengan judul Profil Pelajar Pancasila. Jadi sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Imron. Kepada Pak Imron dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Marini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman anggota IHT Sekolah Penggerak. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sejenak. Ala-dina linatin salihin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Marini, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Imran. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi kita bisa meraih keberkahan dari surat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Dua tangannya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, boleh. Tepuk semangat. 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 2, 1. Semangat. Yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya kasihkan kepada Bapak Arif yang akan menampilkan profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Arif dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Marini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersua via online melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarga, sahabat sampai umatnya akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah ada teman-teman dari Banjarmasin, ada Bu Marini, Pak Anwar juga dari Banjarmasin, ada Pak Imron dari Penajam, ada Bu Nurhayani sama saya dari Bontang, ada Pak Imam dari Tangerang, dan ada Bu Etik dari Cilegon, Banten. Tangerang, Pak. Oh, Tangerang juga Bu Etik. Ya, saya dari Tangerang, iya, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Iya, ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan simulasi IHT sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh instruktur kita yaitu Bapak Dedi. Maka saya di sini akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, profil pelajar Pancasila itu ada di dalam kerangka kurikulum yang di situ berisi tentang pendahuluan, kemudian ada kerangka dasar kurikulum, ada profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Berarti semuanya itu nanti akan berpusat dengan
adanya pada Pancasila. Adapun 6 dimensi penjabaran yang terdapat di dalam profil dimensi pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada sama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Baik, Bapak Ibu, mungkin sambil saya membacakan ini, kira-kira kalau di sekolah untuk penerapan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, contohnya bagaimana ya Bapak Ibu ya di sekolah Bapak Ibu ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya Pak, Ya, gimana Bu Marini? Kalau di sekolah Bu Marini? baik, alhamdulillah di sekolah saya sudah ada pembiasaan ya, mulai dari mereka sebelum pandemi ya, mereka bersapa, salam, santun ketika mereka mau masuk ke gerbang itu. Jadi ada salaman gitu dari siswa kepada guru-guru. Kemudian kalau jamaahnya ada sholat duha berjamaah, ada sholat zuhur berjamaah, ada sholat asar karena sampai jam 5 kan. Jadi ada sholatnya berjamaah semuanya, alhamdulillah. Kemudian ada di setiap ketika di pembelajaran itu kita berdoa, kemudian juga melakukan hal-hal yang baik, menanamkan hal yang baik untuk anak didik kita. Itu aja, Pak. Oke, alhamdulillah. Suatu yang bagus sekali di sekolahnya Bu Marini, dan saya yakin di sekolah Bapak Ibu yang lainnya juga pasti sudah melaksanakan mungkin dengan cara yang lain. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan untuk poin yang kedua, 6 dimensi profil dari pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu di sini berkebinekaan global. Nah, untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia itu harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, sama dengan seperti tadi. Kira-kira di sekolah Bapak Ibu bagaimana ini menerapkan berkebinekaan global? Mungkin ada Bapak Ibu? Untuk di sekolahnya? Saya lagi. Oh, Bu Marini, baik, silakan. Gimana Bu Marini? Alhamdulillah di tempat saya tuh ada yang China, ada yang kemudian ada dari suku manapun ya. Tapi alhamdulillah kami dari sekolah tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya. Mereka mendapat pendidikan yang sama semuanya. Gitu. Oke, dan baik. Kami juga saling toleransi ya. Tidak pernah yang namanya menekankan atau kepercayaan, menekankan Islamnya, tidak pernah mengajak orang-orang untuk ya ikut agamaku atau apa enggak. Kita saling menghargai. Terutama saya ketika ini ya, ketika mau pertama kali pasti saya tanya, kamu agamanya apa, kemudian misalkan Kristennya apa, Katoliknya apa gitu. Jadi nanti saya temukan dengan guru-guru. Jadi kami dengan guru agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, alhamdulillah saya bisa berkoneksi gitu dengan baik. Alhamdulillah, gitu. Iya. Kalau di sekolahnya Pak Imam ini, kalau nggak salah kan sekolah Islam nih, apakah di sana juga ada beberapa suku selain dari Jawa, Pak Imam? Kalau di sekolah saya itu, alhamdulillah Pak, semuanya Muslim ya. Ya. Karena memang masuk dalam pondok pesantren. Jadi sekolahnya itu SMK-nya ada di dalam ruangan lingkungan pesantren. Kalau untuk sukunya Pak, apakah hanya dari Tangerang saja, dari Jawa saja? Kalau sukunya mayoritas hampir keseluruhan ya dari Jawa. Ya, gitu ya. Baik, berarti tapi kan
kita semua saya yakin pasti akan dalam hal keberagamaan saling menghormati dan bertoleransi dalam perbedaan. Baik, saya lanjutkan untuk yang ketiga. Dimensi yang ketiga di sini adalah mandiri. Maka kalau langsung saya baca yang di poinnya, pelajar Indonesia itu perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, mungkin adakah yang bisa ini memberikan gambaran di sekolahnya, memiliki kesadaran akan diri untuk berusaha mandiri yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi memiliki apa itu dalam dirinya sendiri untuk berusaha mandiri tanpa mungkin merepotkan dengan orang lain. Mungkin ada gambaran dari Bapak Ibu untuk di sekolahnya. Pak Imran. Saya lagi. Pak Imran, adakah gambaran mungkin di sekolahnya kemandirian siswa Pak Imran? Iya, Pak Arif, cerita sedikit. Boleh, silakan. Kalau ya kan biasa di SMK itu dengan latar belakang yang berbeda-beda kan. Ya, malah seperti keumumannya SMK itu memang kategori dari siswa yang tanda kutip menengah ke bawah. Iya. Nah, karena makanya mereka ambil ke SMK, apabila lulus harapannya sudah bisa langsung ke dunia kerja kan begitu. Iya. Nah, yang kalau kemandirian yang apalagi ini di dalam masa pandemi ini Pak Arif. Iya. Pelajar siswa di sekolah saya itu macam-macam. Iya. Jadi sekarang mereka tidak hanya mengikuti pelajaran daring, artinya berapa dari anak-anak kami itu sudah ada yang bekerja di luar, ikut orang tuanya, ada yang mandiri gitu kan. Kebetulan sekolahnya daring, jadi ya mereka berpikir untuk ya apa waktu yang banyak terbuang dengan tidak ada tugas dan sebagainya itu mereka gunakan untuk hal-hal yang positif, ya ikut kerja. Di antaranya ya kalau di kami kan banyak ini pohon sawit ya. Jadi mereka ada yang bekerja mengikuti itu orang tuanya, ada yang mandiri untuk cari uang untuk begitu. Jadi cukup sudah ada ciri-ciri kemandirian anak-anak untuk nanti ngadepin ke depannya. Jadi ya, barangkali gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Nurhayani. Bagaimana Bu Nurhayani? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. di sekolah saya itu karena sekolah perikanan, jadi sebagian anak-anak sudah mandiri. Jadi kelas 2 mereka sudah diajarkan tentang membuat sosis, nugget, bakso ikan dan sebagainya. Jadi kelas 2 mereka sudah bisa berwirausaha Pak. Alhamdulillah. Sudah mandiri. Itu aja Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhayani. Baik, saya lanjut dulu ya. Untuk yang keempat, dimensi yang keempat di sini adalah bergotong royong. Langsung sama dengan poinnya. Kalau di sini hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Nah, bagaimana nih? Kalau di sekolahnya Bapak Ibu, adakah gambaran untuk dalam hal ini untuk bergotong royong sehingga siswa itu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama? Gimana? Saya Pak Arif. Bu Nurhayani, baik, silakan. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di sekolah kami, insya Allah tiap tahun kita adakan bakti sosial di bulan Ramadan dan ada momen-momen tertentu misalnya bencana alam, kebakaran, lain sebagainya itu anak-anak turun ke lapangan untuk ke lampu-lampu merah misalnya untuk meminta infak atau sumbangan kepada warga-warga Pontang. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kalau di Bu Eti bisa menambahkan? Bu Eti? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di sekolah kami yaitu di SMK 7 untuk
bergotong royong tersebut kebetulan sekolah kami setiap hari Jumat, Pak Arif. Ya, Ibu. Anak itu di situ dia ada kegiatan untuk mengisi dakwah dan sebagainya, yasinan dan sebagainya. Nah, setelah anak-anak tersebut melakukan dakwah dan sebagainya, yaitu biasanya setiap hari Jumat, anak-anak kami itu dikoordinir sama pembina rohis untuk menyumbangkan sedekah ala kadarnya kepada warga yang ada di sekolah kami, baik berupa materi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tertentu. Nah, begitu juga bukan hanya setiap hari Jumat, ketika pada bulan Ramadan, yaitu Sanlat, di sini di sekolah kami suka ada santunan bagi orang-orang yang tidak mampu. Dan kebetulan semua dananya dikoordinir oleh guru-guru dan siswa-siswa. Kalau guru diwajibkan sifat-sifatnya, tetapi kalau siswa yang mampu saja. Dan alhamdulillah setiap tahun dikoordinir kepada yang membutuhkan. Itu aja mungkin Pak Arif yang ada di sekolah kami, yaitu kronologisnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah kita semuanya, saya yakin hal baik. Menambahkan nih Pak Arif ya. Ya, silakan Pak Imam. Boleh, silakan Pak Imam. Sama mungkin dengan Bu di sekolahan Bu Etik. Ya. Kalau di sekolah saya itu untuk yang elemen gotong royong ya. Iya. Ya kan di situ tentunya kemampuan gotong royong untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Di sekolah saya itu ada istilahnya di setiap hari Jumat itu Jumat bersih. Alhamdulillah, ya. Nah, jadi di setiap hari Jumat sebelum anak-anak itu masuk ke pembelajaran, semuanya turun untuk membersihkan sekolahan, termasuk juga guru-gurunya bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan sekolahnya. Jadi gurunya, sekolahnya, termasuk kepala sekolahnya, bahkan dipimpin oleh kepala sekolahnya langsung turun ke lapangan gitu. Maka istilahnya itu disebutnya Jumat itu Jumat bersih gitu Pak ya. Itu kalau di sekolah saya. Bersih ya. Jadi alhamdulillah ya. Jiwa Pak Arif ya. Ya, terima kasih Pak Imam. Tadi jiwa-jiwa gotong royong sebenarnya sudah ditumbuhkan semuanya di sekolah kita masing-masing, ya kan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut untuk yang kelima. Nah, dimensi yang kelima, profil pelajar Pancasila di sini adalah langsung pada poinnya, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Ini bagaimana ini Bapak Ibu? Kalau untuk di sekolah kita ini, memperoleh, memproses, kemudian gagasan itu dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, ya kan? Dan kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Ini kok apa ya? Istilahnya memperoleh informasi, memperoleh proses, kemudian mengevaluasi dari informasi-informasi tersebut. Adakah gambaran dari Bapak Ibu untuk di sekolahnya? Bu Marini? Iya, kalau yang ini itu masuk ke pembelajaran, Pak. Jadi nanti kita cantumkan di dalam modul ajar. Di modul ajar itu kita untuk tujuan pembelajarannya itu ada poin-poin yang mengatakan bahwa tentang bernalar kritis. Misalkan contohnya anak-anak menganalisis, nah seperti itu. Itu kan sudah bernalar kritis. Ya. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran ya Bu Marini ya, untuk bernalar kritis. Saya lanjutkan untuk poin yang keenam. Nah, ini poin yang keenam yaitu kreatif. Maka di sini bagaimana pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinil.
memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Karya dan tindakan yang orisinil. Saya yakin sebenarnya kalau kita ini kan Bapak Ibu guru dari SMK ya, biasanya kan anak-anak kita sudah ada yang mulai bisa berkarya, sehingga mempunyai karya yang orisinil, yang bisa dipakai untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau karya, kalau di sekolah biasanya kan karya ada mungkin mobil SMK, ya kan? Atau mungkin kalau di sekolah saya kan ada jurusan kimia analis, ya anak-anak bisa berkarya membuat VCO, ya kan? Minuman yang ekstrak dari kelapa itu. Atau tadi sebenarnya sama seperti sekolahnya Bu Nur Hayani, anak-anak bisa membuat apa tadi? Sosis ya. Nah, sosis. Dan kemudian saya yakin di sekolah Bapak Ibu yang lainnya juga ada produk yang bisa dihasilkan dari siswa-siswinya. Adakah yang lain mungkin produk dari sekolahnya? Iya, saya Pak. Oke, Pak Arif, coba saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti dulu nih. Waalaikumsalam Bu Eti. Maaf, ya, silakan. Ya. Kebetulan Pak Arif di sekolah kami itu ada jurusan Tata Boga. Ya. Dan Tata Boga tersebut untuk SMK 7 memang untuk di Provinsi Banten dia selalu mendapat juara. Alhamdulillah. Ya. Untuk ininya. Nah, dan kebetulan di sini anak Tata Boga tersebut di SMK saya, di SMK kami, ya. Dari mulai belajar kelas 10 sampai kelas 12, dia lebih ke praktek daripada teori. Ya. Akhirnya anak-anak kami tersebut, selain dia bersekolah, menuntut ilmu, dia juga udah bisa menghasilkan produk-produk berbagai macam makanan, baik makanan dalam negeri maupun makanan nasional maupun makanan-makanan ya dari kue-kue tradisional atau makanan-makanan dan sebagainya. Nah, sampai-sampai anak Tata Boga tersebut, terutama orang tuanya yang tidak mampu, kalau hari Sabtu dan Minggu kebetulan sekolahnya 5 hari, dia di rumahnya bisa praktek untuk berjualan, untuk menghasilkan apa yang dapat dari ilmu dari sekolah tersebut. Karena yang namanya Tata Boga itu dari mulai kelas 10, makanan, minuman, apapun, makanan ciri khas Indonesia ataupun dari negara lain, dia selalu mempraktekkan. Dan alhamdulillah di sekolah kami anak-anak tersebut banyak yang sudah menghasilkan keuangan. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bu Eti. Iya. Bagaimana Pak Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat Pak Imam bagaimana ini? Di tempat saya itu kebetulan ada jurusan PKJ ya, Teknik Komputer Jaringan. Alhamdulillah ada siswanya yang punya jiwa kreatif yang tinggi, kemudian juga dibimbing oleh pembimbingnya. Jadi sering ikut lomba dalam kegiatan robotik ya Pak Arif. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sudah sering lomba dan alhamdulillah pernah juga ke tingkat nasional kalau tidak salah itu untuk buat karya robotik. Jadi dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Itu Pak Arif mungkin tambahan saja. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, itu adalah contoh dari beberapa. Ya, ada Pak Anwar tambahan? Ya, siap. Ya, Pak Anwar. Mau maju saja ini, beri kesempatan saya 6 ya, kreatif. Ya, yang kreatif Pak Anwar. Bagaimana ini Pak Anwar? Jadi saya mencoba mengamalkan nalar kreatif dulu, nalar kritis dulu dari 5 tadi baru saya ungkapkan di 6 kreatif gitu ya. Alhamdulillah. Jadi siswa yang kreatif ini kan sebenarnya muaranya itu di poin 5 ya, nalar kreatif. Jadi kalau di sekolah itu tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat, tidak terbiasa dengan minta pendapat dari siswa, tidak biasa sekolah itu budayanya terbuka terhadap peraturan yang real yang terjadi, maka tidak akan ada aktivitas. Jadi muaranya tuh harus di
kebiasaan budaya sekolah nalar kritis. Nah, kalau memang menyangkut kreativitas bagi ulun, kalau SMK itu pasti semuanya kreatif, karena ujungnya itu dia kejuruan. Tinggal terbagi jenisnya aja lagi. Nanti kreatifnya menghasilkan benda atau produk, itu memang jurusan yang memang keterampilan, misalnya tadi TKJ, multimedia, nanti perikanan dan sebagainya. Cuman ada juga kreativitas dalam hal jasa misalnya. Itu tidak barang, cuman jasanya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Pariwisata misalnya, pariwisata itu kan harus menunjukkan kreativitas dalam jasanya. Akuntan, bagaimana akuntan yang kreatif? Akuntan yang terbaik berarti dia harus menginisiasi program yang lebih cepat, efisien, efektif daripada yang sudah ada. Jadi pendapat saya di sekolah kita akan pasti ada kreativitasnya, cuman akan terbagi di mana yang jasa, di mana yang pelayanan, di mana yang produk nanti kreativitasnya. Sekian Mbak Imam. Mbak Arif. Terima kasih Pak Anwar atas penjelasannya. Betul ini, akhirnya kan kita ada produk jasa maupun ada produk dalam bentuk dalam suatu yang berbentuk ya. Nah, itu semua memang perlu adanya nalar kritis yang kemudian dilanjutkan dengan di sini yaitu yang keenam, dimensi kreatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan di sini. Mungkin nanti kita hanya sampai 10 slide saja karena waktu yang sudah, atau masih ada waktu nggak Bu Marini? Kita sudah 20 menitan. Ya, sampai sampai ringkasan dimensi ya. Dari elemen ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ciri profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu yaitu ringkasan dari dimensi dan elemen pelajar Pancasila. Jadi saya yakin di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan hal-hal ini semuanya. Yang kesemuanya itu nanti akan kita berikan yang terbaik untuk siswa, untuk peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu paparan tentang ciri profil pelajar Pancasila yang kita ulas, yang kemudian kita bisa umpan balik pada kegiatan IHT kali ini. Saya tutup untuk screen-nya. Kemudian ada yang perlu kita bahas untuk profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu? Ada? Tidak ada ya, karena tadi sudah jelas semuanya. Ya, dari sekolah masing-masing sudah memberikan. Ya, gimana Pak Imran? Pak Imam? Ya Pak Imam? Enggak, cukup? Udah cukup. Oke, baik. Cukup, berarti ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Anwar, ada Bu Nurhayani, ada Pak Imron, Bu Marini, Pak Imam, dan Bu Eti. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Kritik dan saran akan saya terima. Semuanya nanti adalah untuk kebaikan peserta didik kita. Amin. Berikutnya kami kembalikan lagi kepada Ibu Marini. Silakan Ibu Marini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Bapak Ibu semuanya tuh Bapak Arif atas pemaparannya. Iya. Terima kasih Pak Arif atas ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya untuk malam ini. Baik, selanjutnya kita ice breaking sedikit ya. Mohon perhatikan Bapak Ibu, jika saya bilang pegang hidung nanti bilang hidung ya. Jika saya bilang pegang telinga bilang telinga ya. Coba siap Bapak Ibu? Siap. Pegang hidung. Ya. Telinga, jangan malu-malu, Bu. Pegang mata.
Nggak konsen ternyata. Ada beberapa yang belum konsen. Mata. Sudah malam ya, sudah malam ya. Saya mengecoh Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Marini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Marini. Iya, sama-sama. Pak Anwar mau ice breaking lagi itu? Sudah beri. Mau juga. Saya nyambung ice breakingnya ya, seperti itu juga. Ya. Cuma gini. Gimana Pak? Pegang anggota badan, silakan pegang. Kalau tidak ada kata pegang, jangan dipegang. Oke? Iya. Oke, baik. Siap. Pak Anwar. Turut kata saya dengan kata pegang. Kalau tidak ada kata pegang, jangan dipegang. Oke? Siap. Siap. Pegang pipi. Yang cepat, jangan loading. Pegang pipi, pegang telinga, pipi, mata, hidung, telinga, pegang mata. Pegang mata, pegang hidung. Mata. Nah, itu ada niat jahat dari gerak tadi itu. Ada niat jahat. Aduh, kalau niat jahatnya nggak enak. Terima kasih Pak Anwar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Amin, alhamdulillah. Bapak Ibu ada lagi yang mau dibahas? Cukup Bu Marini. Kita lanjutkan nanti untuk simulasi IHT berikutnya. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru penggerak yang luar biasa. Untuk profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah akar untuk kita menjadikan anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang bisa dewasa, yang tumbuh beriman, bertakwa seperti yang kita inginkan. Semoga kita nanti semuanya bisa mendidik mereka dengan baik, dan pada saat nanti kita jadi guru penggerak di sekolah kita benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang sudah dirancang oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara dan Bapak Nadiem yang saat ini melalui Merdeka Belajar. Amin. Terima kasih semua Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dari diri saya sendiri, lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.